A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilana Aura Mufidah Dumbio dari kelas 81. Di sini saya akan membacakan teks ulasan yang sudah saya buat berdasarkan film yang sudah saya tonton. Film yang saya tonton berjudul Sepatu Dahlan, disutradarai oleh Benny Setiawan, penulisnya Benny Setiawan, tahun rilisnya 2014, durasi filmnya 90 menit. Film yang diambil dari kisah nyata yang berjudul Sepatu Dahlan yang disutradarai oleh Benny Setiawan ini sangat menyentuh hati dan sangat menginspirasi. Dengan sedikit kekurangan, tetapi memiliki banyak kelebihan dan pesan moral yang disampaikan. Film ini menceritakan seorang anak bernama Dahlan yang lahir di keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dahlan, anak ketiga dari 4 bersaudara. Keluarga Dahlan terdiri dari bapak, ibu, 2 kakak yang bernama Mbak Sofwati dan Mbak Atun, dan 1 adiknya yang bernama Zainuddin. Sejak kecil, Dahlan memiliki impian yang sangat sederhana, yaitu ingin mempunyai sepatu. Impian yang sederhana, namun sulit untuk digapai karena keterbatasan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dan harus membiayai 2 kakaknya kuliah. Tetapi, kemiskinan bukan alasan untuk kita tidak bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Semua keinginan bisa didapatkan asalkan kita mau berusaha dan berdoa. Meskipun tanpa sepatu, Dahlan tetap bersemangat untuk ke sekolah, dan dari sebagian besar teman-temannya ke sekolah diantar naik kendaraan, Dahlan tetap memilih jalan kaki ke sekolah dengan jarak yang cukup jauh karena menurut Dahlan, dimanapun sekolahnya, yang penting itu niat belajarnya. Dahlan memang anak yang kurang pandai dalam pelajaran, sehingga waktu kelulusan sekolah dasarnya, Dahlan tidak bisa melanjutkan ke sekolah impiannya yaitu SMP 1 Magetan. Dahlan melanjutkan sekolahnya di pesantren Sabiul Mutakin Takeran. Meskipun begitu, tidak mengurangi semangat belajar Dahlan. Setiap pulang sekolah, Dahlan selalu menyabit rumput untuk memberi makan kambingnya dan membantu orang tuanya. Dahlan memang bukan anak yang pintar dalam pelajaran, tetapi dia sangat unggul dalam bermain voli. Dahlan menjadi inti pemain voli di sekolahnya. Dahlan menceritakan hal itu ke ibunya, dan ibunya berjanji akan memberikannya sepatu. Tetapi pada malam hari, ibu mengalami sesak napas dan dibawa ke rumah sakit oleh bapaknya. Semenjak ibunya di rumah sakit, Dahlan dan Zain menahan lapar hingga harus mengikat sarung di perutnya untuk menahan rasa lapar. Dahlan sampai pingsan di sekolah saat latihan bermain voli karena belum makan. Setelah Dahlan sadar dari pingsannya, Dahlan diberi makanan oleh gurunya. Tetapi Dahlan lebih memilih untuk membawa pulang makanannya karena memikirkan adiknya yang belum makan di rumah. Dahlan sering telat datang latihan dan izin pulang lebih dulu karena adiknya lagi sakit. Kata Dahlan, "Saya pilih mundur dari tim voli buat saya keluarga nomor 1. Setelah beberapa hari ibunya dirawat di rumah sakit, pada malam hari ada sebuah pendaki yang berhenti di depan rumah Dahlan. Benar saja, yang datang adalah bapak dan ibunya Dahlan. Tetapi ibunya Dahlan sudah meninggal dunia. Malam itu penuh tangisan dari Dahlan dan Zain yang sudah lama menunggu ibunya pulang. Bapaknya berusaha menguatkan Dahlan yang menangisi kepergian ibunya, tetapi tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Bapak Dahlan juga menangisi kepergian istrinya tanpa sepengetahuan anaknya. Selain Dahlan ingin memiliki sepatu, Dahlan juga ingin memiliki dan bisa mengendarai sepeda. Teman Dahlan bernama Mariati mempunyai sepeda dan memaksa Dahlan untuk belajar mengendarai sepeda. Dahlan yang sudah sempat menolak karena takut jatuh dan tidak bisa mengganti rugi, tetapi Mariati meyakinkan bahwa Dahlan bisa mengendarai sepeda. Dahlan pun belajar dan benar saja, Dahlan jatuh saat belajar mengendarai sepeda. Bapak Mariati marah sampai mendatangi rumah Dahlan untuk meminta ganti rugi. Dengan itu terpaksa Dahlan memberi 3 ekor kambingnya yang sebelumnya kambing itu akan dijual untuk membiayai biaya sekolah Dahlan. Dahlan mendapat hadiah sepatu dari teman-teman dan guru di sekolahnya, tetapi Dahlan menangis karena merasa dirinya menyusahkan banyak orang. Pak Ustadz menasihati Dahlan agar dapat bersyukur dan menghargai pemberian orang lain. Pertandingan pun tiba. Dahlan bermain voli dengan memakai sepatu pemberian dari teman-temannya itu. Dahlan dan timnya pun memenangkan pertandingan tersebut. Lalu bapaknya dan adiknya datang membawakan sepatu untuk Dahlan dan akhirnya Dahlan dan Zaid pun mempunyai sepatu. Berdasarkan film tersebut, penonton dapat merasakan suasana haru dan kesedihan. Film ini memiliki banyak kelebihan dan dapat menginspirasi kita untuk tidak berputus asa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan sedikit kekurangan yaitu alur yang cukup menggantung penonton bagaimana kehidupan Dahlan selanjutnya.
Karena dibuat berdasarkan kisah nyata, tokoh-tokoh tersebut juga nyata. Selain keluarga Dahlan, ada pula tokoh teman Dahlan, Mariati, Arif, Imron, Nanang, Kadir, Komaria, Fadli, dan Aisyah, dan Ustadz Jabar. Karakter tokoh dan peristiwa digambarkan dengan jelas. Alur film ini adalah alur maju karena perkenalan, konflik, dan penyelesaian konflik yang disusun secara teratur dan jelas. Film ini menceritakan perjuangan masa kecil Dahlan Iskan yang menginginkan sepatu dan rasa kesedihan Dahlan yang ditinggal oleh ibunya sebelum menjadi orang sukses seperti sekarang. Selain itu, film ini juga banyak menyisipkan nilai moral dan nilai agama sehingga dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi penonton. Segitu saja teks ulasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.